Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil yang berjudul Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam. Pengertian kata politik lebih mengarah kepada makna idealis tujuan material itu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, tergantung unsur kekuatan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Saat politik dihubungkan dengan Islam, terdapat 3 istilah yang berkembang dari dulu sampai sekarang. Pertama, politik yang Islami atau al-siyasah al-islamiyah. Poin pertama ini baik dan ideal karena cara dan tujuannya Islami. Kedua, politiknya orang Islam atau siyasatul muslimin. Cara dan tujuan berpolitik mereka bisa sakral, tidak sakral, bisa pula kotor. Dan yang ketiga, Islam yang dipolitisasi atau al-Islam al-musayyas. Maksudnya adalah Islam yang hanya dijadikan casing politik. Ketiga istilah ini mesti dipahami dalam melihat dan menganalisa setiap fenomena politik yang membawa nama Islam. Ada yang pertama ada 3 paradigma hubungan Islam dan negara, yaitu integrasi. Integrasi adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sebagaimana dalam pengertian Barat. Tetapi Islam adalah suatu agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua adalah paradigma simbiosis mutualisme, atau aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Yang ketiga, paradigma sekularistik, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hukum imamah dalam konteks Islam merujuk pada kepemimpinan spiritual dan politik yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW kepada para imam yang dipandang sebagai otoritas spiritual dan pemimpin umat dalam Islam. Menurut Al-Mawardi, pengangkatan imam adalah fardu kifayah. Bagi penganut Syiah, imam-imam ini dianggap sebagai panduan spiritual dan politik yang ditunjuk secara langsung oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Islam Sunni, konsep kepemimpinan lebih cenderung pada pemilihan oleh masyarakat dan pengakuan atas kualitas kepemimpinan seseorang. Pengangkatan pemimpin menurut Al-Jazairi. 1. Dengan cara dipilih secara langsung oleh ahlu al-hal wa al-ahdi, yaitu orang yang punya hak untuk melaksanakan atau membatalkan suatu perkara. Dengan cara pertama dipilih oleh ahlu al-hal wa al-ahdi, yang kedua pembaiatan oleh ulama, orang soleh, pemimpin pasukan, dan pakar ekonomi, dan yang ketiga adalah pembaiatan oleh umat lain. Contohnya adalah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua adalah mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan kekuatan senjata dan memerintah rakyat untuk membaiatnya, contohnya Muawiyah. Hukum pemilihan umum. 1. Mengharamkan pemilihan umum, partai politik, dan praktik demokrasi, karena praktik tersebut tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh orang terdahulu, yakni Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan generasi salaf soleh. Yang kedua adalah memperbolehkan pemilihan umum karena dianggap sebagai perwakilan. Hukumnya adalah mubah dengan menggunakan kemampuan ijtihadnya. Dan yang ketiga adalah memperbolehkan pemilihan umum dengan cara disepakati oleh rakyat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, NKRI sebagai konsensus bangsa. Ada beberapa poin pada hal ini. Yang pertama, bentuk dan sistem pemerintahan merupakan masalah ijtihadiyah dan tidak ada dalilnya secara jelas tentang bentuk pemerintahan tersebut. Maksudnya,
bentuk dan sistem pemerintahan tidak secara langsung diatur oleh dalil syariat yang jelas, sehingga upaya para ulama untuk menetapkan hukum atau prinsip-prinsip hukum berdasarkan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat dengan menggunakan penalaran dan analogi. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Qaradawi, negara Islam adalah negara yang berlandaskan musyawarah atau syura, hukum milik rakyat, yang menjadi karakteristik negara demokrasi. Bukan berarti menafikan hukum Allah, namun untuk menjelaskan bahwa demokrasi itu bukanlah bentuk negara otoriter. Yang ketiga, menurut perspektif hukum Islam, NKRI berstatus hukum Dar al-Islam, yaitu negeri yang dihuni umat Islam, bukan daulah Islamiyah atau negara Islam. Yang keempat, jihad dengan target mengganti NKRI dengan daulah Islamiyah tidak dapat dibenarkan. Karena jika hal itu dilakukan, dapat dipastikan menimbulkan kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan yang kelima, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali menjadi khalifah. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah manusia. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa akan memunculkan persatuan Indonesia dan menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, serta menuju persatuan dan kesatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot. Perwujudan sikap patriotisme dapat dilakukan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, menghindari perilaku negatif, meningkatkan potensi diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan, dan memberikan yang terbaik untuk bumi pertiwi. Islam mengajarkan kita harus cinta kepada tanah air. Cinta Rasulullah SAW terhadap tanah airnya tampak ketika mau berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota Mekkah tempat kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Alangkah besarnya cintaku padamu, kota Mekkah. Kaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya adalah wujud cinta tanah air. Wujud cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara 1. Menghindari korupsi, 2. Jujur atau amanah, 3. Taat pada peraturan, 4. Cinta damai, 5. Anti minum-minuman keras, 6. Berpikir kebangsaan dan menghindari pergaulan bebas, 7. Peduli lingkungan, 8. Berbuat adil, 9. Disiplin, dan 10. Berperi kemanusiaan dan tidak bermalas-malasan. Selanjutnya, konsensus kebangsaan. Konsensus kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Indonesia. Cinta tanah air merupakan salah satu wujud penghayatan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dengan pondasi Pancasila, rasa cinta terhadap tanah air dan jiwa patriotisme perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Komitmen terhadap NKRI harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa.
Adapun semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan dan keberagaman tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, konsensus kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, yaitu yang pertama adalah 1. Prinsip amanah. Prinsip amanah adalah segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia. Dan yang ketiga, ada prinsip ketaatan. Maksudnya adalah dalam menjalankan politik, hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Ketaatan berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintah dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, keempat, prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua.